Disiarkan dari Studio 2045 TV dari kawasan Jakarta. Inilah Oposisi 69 FM. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini akan menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Lah ini baru keren. Sebelum lebih lanjut kita lihat survei terakhir Capres 2024 ini. Nah, Prabowo sudah tidak lagi memuncaki hasil survei Capres. Digeser dengan sopan oleh Ganjar Pranowo. Tetap ya. Jalan dikit. Masalah nggak nih? Ya jelas masalah besar bagi Gerindra. Setelah sekian lama bercokol menjadi juara, kini dilibas oleh calon yang bahkan belum kampanye loh. Ganjar. Ya, tetap ya. Jalan dikit. Biar kok senang. Gerindra pusing 7 keliling. Karena yang sudah-sudah nih ya, kalau hasil surveinya turun, naiknya lama banget. Atau bahkan bakal turun terus trennya. Karena memang orang kita ini doyan ikut-ikutan. Kalau satu nggak milih, lainnya juga ogah. Duduk. Deg-degan ya. Itulah yang terjadi di Gerindra. Selain mulai bersih-bersih partai dengan memecat jabatan pengurus kader-kader yang nggak loyal seperti M. Taufik di Gerindra DKI, rupanya Gerindra juga tertarik untuk mendandani satu-satunya kandidat yang Gerindra miliki, yaitu Prabowo. Hah? Prabowo didandanin? Bukan. Itu bahasa simbol maksudnya. Maksudnya, Prabowo diapain lah gitu ya, biar lebih menarik minat pemilih. Ini soal masa depan Gerindra, Bung. Harus segera ambil langkah strategik. Wah ya, pemilu di depan mata. Tahapan sudah berjalan. Masa suara kandidat terkuat sekarang melorot? Emang celana? Saya berimajinasi. Para elit berembuk. Strategi digelar, diskusi alot dan tegang. Berbagai kemungkinan harus diperhitungkan. Kita harus menang, kata salah satu elit sambil merokok cerutunya. Jangan sampai kalah, banyak pekerjaan bagus yang belum kelar, kata salah satu elit lain sambil mengancingkan baju yang sedari tadi lepas melulu karena kegendutan. Kameramen saya itu mah ya. Nah, hasil survei SMRC kemarin memang membuat partai berlambang kepala Garuda itu gelisah. Tidak bisa lagi main aman karena yang lain ngebut seperti kesetanan. Anies yang bulan lalu melorot mulai cari-cari umpan dengan mengabaikan pekerjaan utamanya di Jakarta. Erick Thohir juga mulai merangsek ke kelompok dengan perolehan survei melebihi 2%. Sementara AHY dengan segala keculunannya ternyata berhasil menempatkan posisi bagus di atas 5%. Prabowo gelisah. Sekjen Gerindra apalagi diatur siasat. Bagaimana menggrooming. Grooming itu kalau kucing ya. Bukan. Bagaimana memoles Prabowo yang terkenal dengan teriakan bocor dulu itu. Gerindra lupa. Prabowo ini sudah berumur, Bang. Sudah tua. Sudah lamban gerakannya. Sepertinya beliau sudah cukup nyaman sebagai menterinya Pak Jokowi. Menikmati kembali banyak hormat dari bawahan. Berkumpul kembali dengan kawan-kawan satu angkatan. Bersibuk kembali dengan berbagai acara kenegaraan. Mondar mandir kembali ke istana dan bertemu banyak kolega yang wangi dan rupawan. Prabowo sudah menjadi elit negara ini. Sudah tidak terlalu mementingkan nanti mau jadi presiden atau apa. Prabowo sudah mendapat dunianya. Bisa jadi Om Prabowo sudah lelah untuk disuruh-suruh kampanye. Lelah karena kampanye itu bukan passion beliau. Tapi beli senjata canggih, cari pesawat tempur, ngecek kesiapan armada atau alutsista adalah kegemaran beliau sekarang. Mana mau Prabowo mengisi ceramah terawih di UGM. Ya mana mau Prabowo keliling pasar menemui konstituen. Mana mau Prabowo bagi-bagi kaos bertemu relawan. Iya, selamat datang di Oposisi 69 FM.
bersama saya, Mas Jopay. Tarik Bambang. Ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, masih disiarkan dari Studio 245 TV. Yo, jarang-jarang saya bahas Om Prabowo ya. Tapi karena beliau public figure, menteri yang digaji pakai uang rakyat seperti kita-kita ini, kandidat kuat capres, maka ya layak kita cermati. No hard feeling ya, asal nggak pakai benjol ya Om. Tak. Banyak yang heran ketika suara Prabowo mulai turun di survei. Tapi Prabowo terlihat santai, bodoh amat katanya. Ya sementara anak buahnya cukup politis dan taktis melihat kemalasan Prabowo berkampanye itu. Menurut mereka, Prabowo diam aja, suaranya udah nomor 1. Ngapain repot-repot kampanye dan pura-pura kerja? Jangan nyindir menteri yang lain dong ya, pura-pura kerja ya. Tim Pak Prabowo ini diduga kepedean atau PD-nya terlalu tinggi. Padahal lapangan berkata lain, kenyataan berkata sebaliknya. Pada 2024 nanti, generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z menjadi calon pemilih terbesar. Generasi milenial itu yang berusia 24 sampai 39 tahun. Dan generasi Z atau Gen Z ini berusia 8 sampai 23 tahun ya. Para pemilih pemula. Jumlahnya melebihi separuh dari seluruh jumlah pemilih yang ada pada pemilu mendatang. Ini jelas akan merubah semua peta dan cara menjual kandidat mulai dari sekarang. Nggak asal didandanin bos. Lantas dipajang, berharap dibeli orang lewat. Ini pilpres, bukan bazar Ramadan. Biar tetap ada nuansa Ramadannya ya. Pemilih pada 2024 nanti mayoritas adalah generasi yang tidak terlalu terikat dengan masa lalu. Generasi yang tidak terlalu mendalami apa yang terjadi pada Orde Baru. Generasi yang ngefans dengan segala semangat kepemudaan. Generasi sosial media, bukan generasi koran lembaran atau majalah dewasa. Jorok nih, tanda-tanda mau jorok begini nih. Generasi debat di Twitter, bukan generasi yang baca buku supaya pinter. Pemilih mayoritas nanti adalah para generasi yang doyan goyang TikTok. Pernah lihat Pak Prabowo TikTok? Unfollow langsung nih. Tidak peduli dengan baju ala Bung Karno, yang penting paketan lancar dan main game online aman buat mabar. Nah, bayangin dari beberapa kata yang barusan saya ucapkan saja, beberapa di antara kita pasti ada yang nggak paham. Karena itu adalah bahasa anak muda zaman sekarang. Kalau kita aja ketinggalan, apalagi Prabowo. Sorry Pak, gitu caranya nyerempet tuh ngiter dulu Pak. Ya. Nah, apakah Prabowo itu kompatibel dengan masa antara 2024 sampai dengan 2029? Ini kemudian jadi pertanyaan. Kalau dari sisi pemilih muda, mereka praktis saja sih sebenarnya. Apakah kandidat yang akan ia pilih ini nanti memahami dunia mereka? Apakah kandidat yang ada nanti ada yang mau atau tahu kebutuhan mereka? Apakah kandidat yang ikut pilpres nanti sebaya atau setidaknya tidak jauh dengan gaya hidup mereka? Saya yakin pertanyaan semacam itu berkecamuk di pikiran tim sesnya Prabowo. Mereka segera putar otak. Prabowo harus lebih dekat dengan anak muda. Namanya bridging, Mbak, ya. Lalu pekerjaan berikutnya adalah siapa yang bisa membranding Prabowo supaya terlihat lebih familiar untuk anak muda? Jawabnya, ya susah. Tidak mudah mengatur Prabowo karena dia adalah komandan terbiasa mengatur. Susah, men. Bisa-bisa sudahlah. Lalu kabar beredar. Prabowo akan bertemu dengan Gibran. Iya, Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo. Hal itu diungkap oleh sekretaris jenderal atau sekjennya Partai Gerindra, yaitu Pak Ahmad Muzani, kepada wartawan waktu selesai menemui wali kota Solo itu. Jadi kemarin sekjen Gerindra itu sudah minta izin ke Gibran ceritanya atas keinginan Prabowo menemuinya di Solo. Ini unik. Menteri Pertahanan minta izin mau bertemu wali kota.
Saya menyampaikan titipan salam dari Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan salam hormat untuk Pak Wali Kota dan keluarganya. Dan kiranya di lain waktu bisa ke Solo bertemu dengan Pak Wali. Dan tadi disampaikan Mas Gibran juga menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Itu kata Muzani. Kira-kira gitu suaranya. Apa yang terjadi? Publik menduga nih. Waduh. Ini sangat terkait dengan rebranding Prabowo sebagai capres kayaknya nih. Agar lebih mudah. Bisa jadi ini adalah strategi itu yang sedang dimainkan. Bahkan tidak mudah menggeser pesona Prabowo dari pemilih tua, rindu dengan pemimpin militer, menjadi pemilih muda yang rindu dengan presiden yang mengerti anak muda, berjiwa muda, kreatif, lucu, dan khas anak muda. Anak muda itu apa sih khasnya? Sulit ditebak. Tidak mudah membranding Prabowo supaya menarik kalangan muda. Itu karena, ini PR nih ya. Karena yang pertama adalah Prabowo itu memang sudah tua. Saat ini usianya sudah 70 tahun. 70 tahun. Dan pada 2024 sudah 72 tahun. Usia yang harusnya sudah selesai. Pensiun. Zaman menghendaki orang-orang muda memimpin negara. Romantisme masa lalu sudah usang. Tantangan zaman lebih memerlukan kegesitan pikir, kekayaan improvisasi, ketahanan mental, dan kesabaran mencari celah solusi. Apakah Prabowo mampu menghadapi berbagai kebutuhan zaman itu? Kita nggak tahu. Yang berikutnya adalah Prabowo itu brandingnya sudah Bung Karno. Meski tentu saja Prabowo itu bukan Bung Karno. Karena Bung Karno itu istrinya, sudahlah ya. Maksud saya, Bung Karno pun adalah pemuda di saat ia diperlukan. Pada zamannya, Bung Karno itu adalah pemuda. Bung Karno berjaya saat usianya 50-an tahun. Branding Prabowo yang sudah terlanjur ala Bung Karno hanya enak dinikmati kaum tua. Kaum pencerita kisah lama. Sementara di luar sana, anak-anak muda sudah mencapai 60% pemilih, nggak nyambung dengan cerita lama. Yang berikutnya adalah Prabowo tidak dekat dengan anak muda. Jujur saja, dibanding kandidat lain, Prabowo termasuk yang doyan main sama bapak-bapak tua. Jadi nggak ada tautan cerita ia dengan anak muda, nggak ada. Olahraganya berkuda. Jarang anak muda mainan kuda. Bajunya ala koboi, kalau naik kuda kan. Koboi tontonan era 70-an. Tidak ada lifestyle-nya yang membuat anak muda gandrung. Tarik Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan. Udah tua lah gitu intinya ya. Urus saja masa depan. Nah, Halo kawan, jangan dari 3 kondisi barusan, maka Prabowo perlu avatar anak muda. Nah, ini bingung nih, apa tuh avatar? Anak muda yang karir politiknya sedang naik, punya modal pemilih yang kuat, terhormat, anak presiden pula. Siapa lagi kalau bukan Ibas? Enggak. Ibas belum masuk hitungan Prabowo ya. Maaf ya. Enggak asik anaknya saya. Enggak asik tuh orang. Wahai rakyatku, enggak asik udah. Coba bayangin Ibas di sebelahnya Prabowo. Wahai rakyat, pak! Kenapa bukan AHY? Iya dia anak presiden juga, iya. Tapi masa samaan ya, sama-sama kelar dari tentara kan nggak asik juga ya. Lagian dua-duanya kan berjiwa komandan, bukan pelayan. Ya, ini bahaya. Bayangin kalau mau pidato bisa rebutan mic ya. Dan kalau rebutan bahaya, bisa salah satunya benjol. Kita tahu siapa yang benjol? Ibas. Kemarin sih di Tenggarai sudah dijodohin tuh oleh Bambang Pacul untuk duet dengan putri presiden. Tapi sang putri masih belum terlihat disukai masyarakat. Dan nggak membuat Prabowo terlihat muda juga, malah lebih tua. Nah, saya persepsikan itulah kenapa Prabowo memilih menemui Gibran. Pertimbangannya, apapun terkait Gibran banyak yang suka. Gibran itu bersih, keluarganya harmonis, pekerja keras sejak muda, bisa menjaga. Nah ini. Gibran bisa menjaga posisi dia sebagai anak presiden. 2 periode tanpa ngerecokin bapaknya. Seperti anak-anak presiden sebelumnya. Artinya Gibran memang sosok yang kredibilitasnya mengagumkan. Gibran layak mendampingi Prabowo. Demikian bisik tim ses.
Yang berikutnya adalah Gibran punya basis massa. Ini adalah nilai yang sangat fundamental sebagai capres. Karena penggemar Gibran perlahan naik dari kalangan anak muda. Kalangan yang mayoritas menjadi pemilih pada 2024 nanti. Saya yakin kalau head to head diadu dua kandidat antara AHY dan Gibran, saya yakin Ibas yang menang. Menangis karena AHY kalah maksudnya. Set. Gibran punya potensi sebagai kepala daerah. Karier Gibran sebagai wali kota Solo perlahan mulai dilirik banyak orang. Kreativitas dan ketegasannya tak diragukan. Rupanya Jokowi memang sengaja menggembleng putra tertuanya itu untuk menjadi pelayan rakyat seperti dirinya. Dan nampaknya Jokowi berhasil. Nah, yang berikutnya adalah Gibran adalah personifikasi milenial yang adaptif. Sebelum jadi wali kota, bisnis Gibran ini sangat unik dan hampir semuanya menoreh kesuksesan. Dibantu sang adik, yaitu sang pisang. Lah, itu bukan adiknya, itu nama produk ya. Bukan, maksud saya adalah Kaisang. Gibran menjelma menjadi pengusaha milenial yang diperhitungkan. Valuasi perusahaannya terus naik. Berikutnya, Gibran punya ketenangan Jokowi. Ini mirip seperti bapaknya atau ayahnya. Gibran ini meski muda, bukanlah tipikal orang muda yang emosional. Justru Gibran mampu mengendalikan suasana tanpa terlihat cemas atau mudah marah. Sifat yang sangat diperlukan sebagai seorang pemimpin. Inilah yang diperlukan Prabowo. Gibran mampu menutupi semua kekurangan Prabowo. Ini luar biasa. Kalau asumsi ini benar, Prabowo bergandengan dengan Gibran pada 2024 nanti, waduh hasilnya pasti luar biasa. Kandidat lain akan kembali berhitung. Segala peta akan berubah, peta koalisi berubah, peta pasangan akan berubah, peta kandidat akan berubah. Cuma satu yang jadi masalah. Cuma satu. Gibran belum tentu mau. Drop ya, langsung drop ya. Demikian Oposisi 69 FM, tetap semangat menjadi Indonesia. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik bambang! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Maksudnya karirnya Jadi utuh. santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo